Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi, pemirsa, seorang balita ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Desa Gedang, Sewu, Kediri. Ya, diduga korban tewas setelah dianiaya menggunakan palu. Saat ditemukan warga, korban AZ sudah dalam kondisi berlumuran darah dengan luka pada bagian kepalanya. Tetangga korban mengatakan, korban ditemukan pertama kali pada pukul 8 pagi oleh neneknya. Di dekat korban juga ditemukan sebuah palu. Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD Kabupaten Kediri. Saya masuk ke rumahnya mbahnya itu, saya lihat, loh, kok anaknya tidur terlentang, anak yang kecil itu, saya bopong gini, kepalanya sudah mengeluarkan darah, terus tak lihat darahnya menggumpal. Tapi di samping anak itu ada sebuah palu. Dari hasil penyelidikan polisi sementara, diduga kuat pelaku adalah orang dalam lingkungan keluarga korban sendiri. Dugaan kuat untuk pelakunya ini masih dalam lingkungan keluarganya sendiri. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan. Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sementara pelaku masih dalam pengejaran anggota Satreskrim Polres Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Ya, pemirsa, ini harga kebutuhan pokok yang serba mahal membuat seorang ibu pemirsa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur nekat mencuri sembako di salah satu minimarket. Iya, dan mirisnya saat beraksi sang ibu ini membawa serta anak dan juga suaminya menunggu di luar. Aksi seorang ibu dengan leluasa mencuri sejumlah bahan kebutuhan pokok di salah satu minimarket di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terekam kamera pengawas. Dari pantauan CCTV, sejumlah bahan kebutuhan pokok diambilnya, seperti gula, roti, teh, dan sereal. Barang-barang ini pun langsung dimasukkan ke dalam tas yang sudah disiapkan. Menurut salah satu karyawan, usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur meninggalkan minimarket. Berlangsung keadaan tokonya tuh sepi. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang masuk tanpa sepengetahuan anak-anak sini juga, karena mereka sementara sibuk di area kasir. Terus dia pas di situ ambil barang, langsung disimpan ke tasnya, dan itu tasnya tuh ada 2. Jadi tiba-tiba dia keluar, terus selang 3 menit dia keluar, itu buru-buru, terus tasnya kelihatan penuh. Baru kasirnya saya sama pramunnya saya itu kaget, kok ada orang masuk. Mirisnya di parkiran minimarket tersebut telah menanti suami beserta anak pelaku dengan berkendara motor. Video pencurian ini pun viral di media sosial. Saat ini pihak keamanan minimarket tengah menelusuri keberadaan pelaku. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua yang akan digelar pada 30 Agustus besok. Nah, ini pemirsa, untuk pertama kalinya kelima tersangka akan dihadirkan dalam rekonstruksi kali ini. Rekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua akan digelar di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 30 Agustus. 5 tersangka pembunuhan Joshua, yakni Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan hadir dalam rekonstruksi nanti. Tidak hanya kelima tersangka, rekonstruksi juga akan dihadiri oleh Komnas HAM, para kuasa hukum tersangka, hingga jaksa penuntut umum. Mereka dihadirkan demi menjaga agar penyelidikan kasus ini berjalan secara transparan. Karena itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Selain itu, Putri Chandrawati akan dikonfrontir dengan 3 tersangka pembunuhan Joshua 31 Agustus mendatang. Mereka akan diperiksa secara bersamaan. Dalam kasus kematian Brigadir Joshua, Putri diduga mengikuti skenario yang dikarang suaminya Verdi Sambo.
Selain itu, Putri diduga mengajak Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Sambo yang merupakan tempat eksekusi Joshua. Tak hanya itu, Putri diduga menawarkan uang kepada Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf untuk membuat laporan soal dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, menanggapi rencana rekonstruksi kematian Brigadir Joshua beberapa hari mendatang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyerahkannya kepada tim penyidik. Karena itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Ya, terima kasih ya. Cukup. Sementara itu pemirsa, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo mengajukan banding usai dipecat dari Polri. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyerahkan putusan banding pada proses yang berjalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Irjen Pol Verdi Sambo dari Korps Bayangkara Jumat dini hari. Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang kode etik yang berlangsung hampir 17 jam. Sambo dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas putusan majelis sidang, mantan Kadif Propam Polri ini mengajukan banding. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi permohonan banding yang diajukan Verdi Sambo. Menurutnya, Verdi Sambo memiliki hak untuk mengajukan banding. Namun Kapolri tidak bisa memastikan hasil banding tersebut dan menyerahkan pada proses yang berjalan. Tentunya yang bersangkutan punya hak untuk mengajukan banding dan semua itu bagian dari proses. Dan nanti akan ada putusan lagi terkait dengan masalah permohonan yang bersangkutan. Pak, bandingnya diterima nggak, Pak? Ya kita lihat aja. Ya. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Verdi Sambo diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri melalui sidang kode etik Kamis lalu. 1 hari sebelum sidang, Verdi Sambo sempat mengajukan pengunduran diri dari Polri. Namun dengan adanya hasil sidang kode etik, surat pengunduran diri Sambo tidak berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pengemudi minibus yang memukul sopir bus Transjakarta akhirnya menyerahkan diri. Peristiwa pemukulan viral ini di media sosial. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami Di Lab